Oke guys, jadi gue pengen nge-review film Pengabdi Setan 2 yang baru banget semalam gue tonton. Kenapa gue pakai rekaman suara gini? Karena memang banyak banget yang pengen gue ceritain. Terus juga kalau gue tulis takutnya kebanyakan jadi ngebosenin gitu. Oke, gue mulai dari penulis cerita sama sutradaranya dulu, yaitu Joko Anwar. Dimana mungkin Joko Anwar ini salah satu sutradara yang film-filmnya itu menurut gue banyak banget yang bagus gitu ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena memang dari Pak Joko Anwar, Bang Joko Anwar sendiri, kalau nulis cerita itu memang terkenal rapih gitu. Bisa deh gue bandingin sama sutradara dari luar negeri yang sekelas penulis-penulis film blockbuster gitu. Jadi gue memang nonton film Pengabdi Setan ini karena ngelihat sutradaranya Bang Joko Anwar, dimana gue juga nonton Pengabdi Setan 1, terus juga nonton yang kemarin juga tuh yang Perempuan Tanah Jahanam, dan semuanya tuh bagus gitu, rapih penulisan ceritanya. Oke, gue langsung mulai aja dari filmnya. Dia film Pengabdi Setan 2 ini adalah sequel dari Pengabdi Setan 1, dimana menurut gue sih kayaknya nggak cocok gitu ya kalau dibilang sequel, karena memang kalau lu pengen nonton Pengabdi Setan 2 ini lu harus banget nonton Pengabdi Setan 1, karena memang kedua film ini tuh memang saling bergantungan. Kenapa begitu? Karena di Pengabdi Setan 1 teka-teki yang nggak kejawab itu dijawab di Pengabdi Setan 2, dan semua yang ada di Pengabdi Setan 2 itu dimulai dari Pengabdi Setan 1. Makanya sebenarnya sih kalau gue bilang sequel lebih cocok gue bilang partisi gitu ya. Jadi harusnya Pengabdi Setan part 1, Pengabdi Setan part 2 gitu. Karena memang biasanya tuh kalau sequel tuh biasanya film-filmnya ya bisa stand alone gitu, kayak misalnya Fast and Furious atau misalnya Spider-Man. Kalau nonton Fast and Furious gitu pas apa sekarang tuh yang keberapa, udah yang ke-9 gitu kan. Nggak mungkin, lu nggak perlu nonton dari 1 sampai 8 dulu biar bisa nonton yang 9 kan. Jadi memang menurut gua di Pengabdi Setan 2 ini bener-bener bergantung sama Pengabdi Setan 1. Tapi kalau emang lu cuman pengen nonton ini, cuman pengen ditakut-takutin doang, nggak terlalu peduli sama ceritanya, ya nggak apa-apa, langsung nonton Pengabdi Setan 2 gitu. Oke, mungkin gue mulai dari mana ya? Gue mulai dari karakternya dulu mungkin. Di Pengabdi Setan 2 ini ada beberapa karakter baru, yang mana sebenarnya karakter-karakter baru ini juga nggak terlalu berpengaruh signifikan ke ceritanya, dimana memang fokus ceritanya itu ya di satu keluarga itu aja gitu. Jadi andai pun sebenarnya karakter-karakter baru ini nggak ditambahin pun ya nggak bakal terlalu berpengaruh sama filmnya sendiri. Terus juga soal acting ya, beberapa juga gue lihat ada artis-artis baru, dan menurut gue sih untuk acting kayaknya sih mereka bisa mengimbangi kan. Bisa juga ada Tara Basro juga kan, yang terkenal lah kawakan actingnya, kawakan udah senior di bidang acting. Dan gue lihat sih memang nggak ada yang tumpang tindih gitu kalau secara acting. Jadi biasanya kan kalau artis-artis senior tuh biasanya tuh aktingnya lebih stand out ya, dia lebih lebih apa ya, ya contohnya di ini deh, di film Dua Garis Biru, lu bisa lihat di situ dia si Dwi Sasono, terus siapa lagi tuh istrinya, tuh kelihatan banget stand out banget aktingnya dibanding sama yang anak-anaknya si Zara sama si Angga Yunanda kan. Tapi kalau di film ini gue lihat sih aktingnya nggak ada yang bisa mengimbangi lah artis-artis barunya sama artis-artis lamanya gitu. Terus juga ya untuk pendalaman karakter, pendalaman tokohnya juga menurut gue cukup bagus, maupun sebenarnya bisa di apa namanya diperdalam lagi. Ya meskipun diperdalam juga sebenarnya nggak penting juga sih, orang tokoh-tokohnya juga nggak terlalu ngaruh ke filmnya. Jadi ya gue pikir cukup lah untuk karakternya gitu. Oke, sebelum lanjut ke cerita, gue pengen ceritain hal yang paling menurut gue ya selling point dari film ini, yaitu dari segi horornya. Dimana menurut gue horor film setan, film horor gitu di Pengabdi Setan 2 ini, bagian horornya itu bener-bener yang anjir liar gitu, brutal, dan apapun ekspektasi lu tentang horor gitu itu pasti
terpenuhi di film ini gitu. Bener-bener yang kayak, wah apa sih semua ketakutan lu yang tinggal di Indonesia tentang setan. Nah ini semuanya tuh bener-bener disuguhkan dengan baik sih sama Bang Joko Anwar. Dan gue bisa bilang sih ya, gue bisa bilang bahwa mungkin ya ini bisa masuk top 3 lah, top 3 film Indonesia paling menyeramkan lah sepanjang masa. Karena bener-bener aduh hardcore lah, ini masuk ke horor-horor yang hardcore gitu, dimana ya sepanjang sepanjang cerita, sepanjang film lu bakal terus diteror nggak ada habis. Dan beda sama film-film lain yang biasanya tuh kalau diteror terus-terusan tuh biasanya malah makin apa ya namanya, makin gak takut. Ini lu makin diteror makin takut. Dan itu menurut gue salah satu kehebatan Bang Joko sih ya, mungkin improvement lah dibanding Pengabdi Setan 1 yang menurut gue nggak serem. Dan kemarin tuh yang Perempuan Tanah Jahanam juga sangat lebih nggak serem tapi ceritanya jauh lebih bagus gitu. Oke, mungkin lanjut ke cerita kali ya, yang dimana sebenarnya kalau di bagian ceritanya sendiri ini gue bingung gimana juga gitu mau ceritainnya. Soalnya menurut gue pribadi ya, ini opini pribadi, bahwa ceritanya ini dimulai dengan kebingungan terus diakhiri dengan buru-buru gitu. Jadi lu sepanjang cerita tuh bingung gitu, ini mau ngapain, orang apa tujuannya, tujuan utama dari film ini tuh mau apa gitu. Dimana biasanya kalau lu nonton film blockbuster horor blockbuster di barat gitu ya, misalnya ke negara barat, biasanya tuh premisnya selalu rumah horor, masuk ke rumah, punya rumah baru, rumahnya horor. Ya tujuannya satu, ya kalau nggak lu keluar dari rumah itu, atau ya lu bersihin rumah itu biar nggak horor lagi gitu kan. Atau biasanya juga di film-film blockbuster barat tuh biasa sekarang yang lagi ngetren tuh kayak trap ya, lu terperangkap dalam sebuah kondisi, kayak contohnya film Grace yang kemarin tuh, lu gak bisa keluar gitu kayak di labirin gitu. Itu kan lu tahu gitu tujuannya lu kemana, mau keluar gitu. Atau mungkin lu bisa ambil dari film-film horor dari Asia Timur lah, dari biasanya Jepang, terus Cina, Taiwan, Korea. Itu biasanya premisnya yang sering banget dipakai yaitu kutukan gitu. Jadi horornya itu orang-orang dikutuk. Nah, biasanya tuh tujuannya apa ya, satu ya ngilangin kutukannya itu gitu. Tapi di Pengabdi Setan 2 ini gue sih nggak nemu ya ini tujuannya apa gitu. Jadi mau ngapain sih nih orang anjing gitu. Jadi sepanjang film tuh ya udah lu disuguhin berberi teror aja gitu. Biar lu bikin bingung sama ceritanya. Nah, makanya gue bilang di awal ya film ini sih kalau dari segi horor nih gokil banget sih. Tapi kalau dari segi cerita ya menurut gue ini film Joko Anwar yang paling buruk lah, salah satu yang paling buruk gitu kalau dari segi cerita. Tapi kalau dari segi horor ya ini mungkin film Joko Anwar yang paling serem, gue bisa jamin sih itu. Yang dimana sebenarnya juga gue dibilang sangat puas tapi juga sangat kecewa gitu sama film ini, dimana Bang Joko Anwar ini salah satu sutradara yang favorit gue lah, dimana sangat rapih biasanya kalau nulis film, kok malah di film ini malah jadi apa, jadi kayak people pleaser gitu, jadi terlalu apa ya, udah kayak kehilangan jati dirinya gitu. Dimana menurut gua rapih tuh apa ya, setiap jalan cerita itu masuk logika dan bisa diterima akal sehat gitu, jadi nggak miss, jadi nggak seakan-akan tuh dipaksakan gitu. Oke, mungkin karena setelah ini gue pengen ceritain apa itu yang gue maksud rapih dan apa itu yang gue bilang miss di film ini. Karena mungkin akan ada spoiler, mungkin lu bisa langsung lanjut aja ke bagian akhir, karena kalau takut kena spoiler gitu. Tapi kalau lu ya udah nonton atau lu nggak takut kena spoiler ya silahkan didengerin aja gitu. Oke. Beberapa adegan emang sih nggak terlalu banyak ya, tapi kayaknya sayang banget gitu, sebenarnya bisa banget diimprove, bisa banget dibenerin gitu. Beberapa adegan yang miss menurut gua. Salah satunya itu ada adegan dimana nanti ada ada 3 orang gitu, 3 orang anak muda di sebuah rumah susun, terus ngetok-ketok pintu satu-satu, diketok-ketok, ternyata tidak ada yang dibuka dong. Pas tiba-tiba ketok-ketok bagian satunya lagi, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Nah di sini missnya nih, kan dia buka pintu nih, buka pintu. Nah ternyata di dalam rumah itu, ternyata dia baru tahu itu rumahnya Pak RT.
Nah, kebayang kan lu, itu lu tahu rumahnya Pak RT. Terus tiba-tiba tanpa ada apa ya gue bilang, tanpa ada premis, tanpa ada pengantar, ini tiba-tiba anak ini nyongkel dong. Nyongkel kamarnya Pak RT pakai obeng. Coba lu pikir, logikanya di mana? Kan nggak mungkin kalau ada orang ngetok-ketok pintu, terus buka, ternyata pintunya kebuka dan lu tahu itu rumahnya Pak RT. Terus tiba-tiba lu nyongkel gitu, nyongkel kamarnya tanpa ada alasan yang jelas, kan konyol. Itu namanya, maksud gue tuh miss tuh di situ. Nah, kecuali misal dijelasin nih. Oh, ternyata Pak RT ini orangnya misterius, orangnya mencurigakan, punya gelagat yang aneh-aneh. Nah, itu baru ada premisnya, ada pengantarnya. Jadi tindakan itu bisa wajar gitu. Atau misal pas masuk rumah Pak RT, tiba-tiba ada ngelihat pintu, pintunya itu aneh gitu, unik, atau misalnya ada lambang setannya apa ada kepala kambingnya yang bikin orang penasaran gitu. Jadi orang buka pintu. Nah, itu pun nggak ada. Atau nggak usah jauh-jauh deh, sekedar kayak gitu terlalu ini, atau minimal ada suara lah gitu, ada suara yang datang dari kamar itu yang bikin orang penasaran pengen buka. Nah, ini suara pun nggak ada. Itu kan jadinya apa? Jadinya miss di situ. Secara logika nggak bakal keterima, orang-orang kayak gitu tuh, cerita kayak gitu tuh nggak bakal keterima. Itu satu. Terus ada lagi, sebenarnya sih banyak, nggak banyak juga sebenarnya, ada beberapa lagi. Ini gue ceritain 2 aja deh. Nama yang satu lagi nih ada nih, gue yang paling konyol sih ini, miss yang paling konyol. Jadi lu bayangin dulu nih ya kondisinya nih ya. Ini ada rumah susun 15 lantai. Rumah susun 15 lantai, lagi badai, lagi hujan deras, mati lampu. Udah gitu, ini tengah malam. Lu bayangin tuh, tengah malam, tadi paginya itu ada tragedi belasan orang mati. Lu kebayang tuh, belasan orang mati. Terus dong dengan konyolnya ada Pak Ustadz nih, ada Pak Ustadz itu nyamperin, ketemu sama anak muda, mungkin gua kira mungkin SMA lah, mungkin ukuran sumber anak SMA, disuruh ngecekin mayat-mayat yang kena tragedi tadi pagi sendirian. Coba lu bayangin, konyol gimana anjing, nggak bakal mungkin lah. Udah gitu apa, masa disuruh, cuman gara-gara disuruh Pak Ustadz bilang, kamu mau nggak? Terus dia diem aja, seakan-akan tuh di reka adegannya itu tuh si anak muda ini tuh kayak nggak mau, cuman takut gitu, cuman terpaksa karena yang bilang itu Pak Ustadz gitu. Terus cara Pak Ustadznya buat ngeyakinin si anak muda ini gimana coba? Dia bilang, Pak Ustadznya bilang gini, kamu takut? Anjing, lu konyol. Ya pasti takut lah anjing. Gak bakal mungkin ada anak muda dengan kondisi seperti itu mau ngecek mayat sendirian. Gak bakal mungkin. Coba lu sebut siapa orang paling berani deh. Panji Petualang itu lu disuruh kayak gitu, jiper anjing, geter kakinya, nggak bakal mau. Nah, terus ini lagi yang lebih konyol nih. Jadi kan itu mati lampu ya, sama Pak Ustadz ini dikasih 2 pilihan nih, penerangannya mau pakai apa, kata dia gitu. Ada korek sama senter. Coba, ada korek itu bukan korek ini ya, bukan korek cetek gitu, korek ini, korek lidi gitu, korek lidi yang satu-satu itu. Dan konyol ya, masa anak muda ini dengan bodohnya milih korek. Coba lu kebayang, kan nggak masuk akal. Satu, nggak masuk akalnya dia mau menerima bantuan, dia mau gitu ngebantuin Pak Ustadz buat ngecekin kamar-kamar yang ada mayatnya di tengah kondisi seperti itu sendirian, itu udah konyol. Ini lagi milih lampu penerangannya, masa pakai lampu pakai apa namanya, korek api lidi, lebih konyol lagi. itu satu, itu 2 ya. Nah, mungkin ya itu ada beberapa lagi lah yang sebenarnya menurut gue konyol, tapi itu sih 2 yang menurut gue yang paling jelas banget gitu, paling dipaksakan, keadaannya tuh paling dipaksakan gitu, dimana sebenarnya bisa lah dikasih premis sedikit di situ gitu. Terus juga sebenarnya nih gue pengen ceritain satu sih nih ya. Ini sebenarnya bukan kemis sih, lebih ke preferensi aja gitu.
Ini gimana ya? Mungkin gue, aduh, gimana ceritanya ya? Oke, jadi biasanya nih ya, kalau lu nonton film-film horor gitu ya dari seluruh penjuru dunia, biasanya tuh karena horor ini berhubungan dengan gaib, maka biasanya tuh hero-nya, savior-nya itu biasanya selalu pemuka agama gitu. Dimana biasanya kalau lu nonton film-film horor barat, biasanya tuh saviornya, hero-nya ya pendeta gitu. Kalau nonton horor-horor di Asia Timur yang mayoritas Buddha itu, ya saviornya ya biksu, ya Thailand, ya Jepang, Korea, Cina, Taiwan gitu. Kalau bisa lihat gitu saviornya tuh, hero-nya tuh ya biksu. Nah, kalau di negara-negara mayoritas Islam, ya lu tau lah saviornya siapa, Ustadz gitu kan. Ya di Malaysia, di Indonesia tuh saviornya selalu Ustadz. Tapi gue bingung nih sama Bang Joko Anwar ini. Ini Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2, Ustadznya lustrik, anjing, lustrik. Mati, konyol, konyol matinya anjing. Nggak ada perlawanan. Lu bayangin aja nih. Di Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 1, Ustadz yang mati, ketusuk pocong, ketusuk pocong. Lu bayangin, pocong bawa golok, nusuk ustadz. Maksud gue, ya Allah, itu satu. Dan matinya tuh bener-bener gak ada perlawanan apa. Matinya gak ada perlawanan. Noob banget anjing, ustadznya noob. Bener-bener anjing turu, minta ditutor anjing ustadznya tuh. Terus ini yang lebih lucu lagi, yang kedua nih. Ini lu nonton yang kedua nanti, itu selalu ada premis tuh. Kalau ada ustadz, setiap adegan ada ustadz itu selalu ceramah gitu loh. Dia selalu bilang, kalau kamu sholat, kalau kamu berserah diri kepada Allah, kamu akan dilindungi dari setan. Selalu gitu premisnya. Nah terus ya, beberapa detik gitu ya, beberapa detik. Ini bener-bener beberapa detik sebelum tragedi tragis si Ustadz mati ini, si Ustadz itu ketemu sama cewek itu. Ini cewek itu lari habis ketemu pocong. Alhamdulillah ketemu Ustadz. Ustadz ada pocong. Terus Ustadz dia bilang, nggak ada. Pocong itu nggak ada. Itu hanya jin. Tidak kasat mata katanya. Tidak bisa menyakiti manusia. Itu di situ ada Ustadz. Nah, terus si Ustadznya datang dong, nyamperin pocongnya dong. Dia pas ustadznya dateng nyamperin ke atas tangga gitu kan, ke atas tangga, tiba-tiba bunyi krek anjing. Gue pikir kenapa itu krek anjing, pasti dilihat ustadznya potong, badannya potong, bengkok anjing, ustadznya bengkok, nggak ada perlawanan. Ya Allah, nggak, maksud gue Bang Joko Anwar kenapa sih, maksud gue kenapa ustadznya kalah mulu gitu? Segaya ya kasih perlawanan lah. Apa kayak perlawanannya? Nggak perlu yang aneh-aneh lah. Nggak perlu kayak yang apa tuh? Yang di film Malaysia tuh, saya Dajjal, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak perlu kayak gitu. Tapi seenggaknya ada lah dia, apa namanya ya? Sedikit inilah partisipasi gitu dalam pembasmian pengabdi setan itu. Dan sedangkan ini mati ya dua-duanya men, lustrik. Lu bayangin ustadz, dua-duanya lustrik, bener-bener kalah, nggak ada perlawanan. Maksud gua ya kalau emang kalah mulai udah nggak usah pakai ustadz gitu, ganti pendeta gitu, mungkin menang kali. Kalau pakai pendeta lagi ya. Maksud gua kok bisa-bisanya gitu loh, kalahnya tuh kalah bener-bener apa ya, bener-bener konyol, matinya konyol gitu. itu itu sebenarnya sih bukan miss ya, lebih ke preferensi gue aja gitu, kayak godok kenapa gitu, kenapa. Itu mungkin salah satu jalan cerita dari ya Bang Abdi Setan 2 ini. Itu sebuahnya opini pribadi ya, tapi opini pribadi ya, mungkin lo kalau punya opini sendiri tentang itu ya nggak masalah gitu, yang berbeda sama gue pun nggak masalah gitu. Mungkin lanjut aja kesimpulan kali ya. Gue kelamaan juga anjing, 20 menit ini. Kesimpulannya menurut gua sesuai snapgram gua semalam, worth the hype. Sangat, gua bakal bisa bilang bahwa ini worth the hype, bener-bener worth. Kalau lu pengen apa ya, lagi pengen ditakut-takutin, saya ingin ditakut-takutin, saya sedang happy ingin ditakut-takutin. Nah ini
cocok banget untuk film-film, cocok banget untuk Anda. Tapi kalau misalnya lu pengen cari cerita, kayaknya sih film ini apa ya, nggak terlalu cocok untuk Anda gitu. Terus juga menurut gua film ini sangat sangat gua rekomendasikan buat lu tonton karena nggak peduli ya, maksudnya nggak peduli lu pecinta horor atau enggak sih, menurut gue ini bener-bener worth lah, bener-bener lifetime apa namanya ya, peluang seumur hidup lah, karena memang kan nonton horor di bioskop kan sama di layar kaca kita sendiri atau di HP atau di laptop kan beda rasanya gitu. Dan memang lu kalau pengen nonton film horor ini biar dapet banget feelnya ya lu nonton di bioskop gitu. Karena memang wah gue gila sih ya, bener-bener hardcore banget sih ini film horornya gitu. Terus juga film ini sih menurut gua ya, ini menurut gua sih nggak cocok ya buat lu pada yang kalau misalnya ada tetangga yang meninggal nggak bisa tidur, film ini tidak cocok untuk Anda karena ini mimpi buruk untuk Anda. Ini mimpi buruk untuk Anda. Jadi memang kalau memang Anda punya gangguan ya, gangguan kalau misalnya ada tetangga yang meninggal Anda nggak bisa tidur atau tiba-tiba nginep di tempat orang lain, nah ini film ini nggak cocok untuk Anda gitu. Ya mungkin itu aja kali ya, opini gue. Skor terakhir, skor dari gua mungkin 7 lah kali ya. Aduh 7 kayak kebagusan dah, 6,5. 6 buat horornya, 0,5 buat ceritanya. Ya udah itu aja mungkin dari gua, ini lama juga ini. Ya terima kasih udah dengerin. Ya sekian, makasih.